Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil perancangan database untuk sistem manajemen UMKM di industri rumah tangga. Di mana kelompok kami terdiri dari saya sendiri Muhammad Fatir Al-Mukhrid sebagai database designer, lalu ada Ahmad Mahdi Adian sebagai sistem analis, lalu ada Fahmi Maulana Sitakar sebagai sistem analis juga, dan yang terakhir ada Muhammad Ilyas Satria Faujan sebagai database designer. Nah, mari kita mulai dengan latar belakang permasalahan yang kami temukan di lapangan. Untuk pembahasan ini saya akan berikan kepada saudara Fahmi Maulana Sitakar untuk menjelaskannya. Oke, di sini berdasarkan observasi kami terhadap UMKM di sekitar lingkungan, kami menemukan beberapa permasalahan utama, yaitu pencatatan stok bahan baku dan produk yang menjadi manual, yang masih menjadi manual, terus kesulitan melacak status pesanan pelanggan dan laporan keuangan tidak terorganisir dengan baik. Kesulitan kesulitan menganalisis performa penjualannya kurang baik juga, agak sulit. Terus tidak adanya histori transaksi yang tersimpan dengan baik. Terus kesulitan mengatur jadwal produksi jualannya juga kurang baik. Nah, di sini kami menemukan solusinya. Bagaimana itu solusinya? Yaitu membangun sistem database terintegrasi yang mencakup yaitu manajemen inventory, sistem pemesanan, pencatatan transaksi, manajemen pelanggan, manajemen barang-barang yang disuplai atau yang dijualkan, terus pengelolaan produksinya. Uh, di sini ada peran pengguna, yaitu yang akan dibacakan oleh teman saya Ahmad Mahdi Adian. Untuk Ahmad Mahdi Adian, saya persilahkan. Oke, langsung saja. Ini ada peran pengguna klien, pemilik UMKM-nya sendiri. Nah, di sini ada akses penuh keseluruhan sistem dan manajemen karyawan dan pengambilan keputusan strategis. Bagian produksi ada juga pencatatan penggunaan bahan baku dan update status produksi dan manajemen stok produksi. Jadi di sini ada pertanyaan yang kita berikan kepada kliennya sendiri. Nah, di sini ada 6 pertanyaan yang kita tanyakan kepada klien tersebut. Yang ke satu, apakah bisa Bapak dan Ibu ceritakan sekilas tentang usaha yang dijalankan? Nah, yang kedua, bagaimana cara Bapak dan Ibu mencatat stok bahan baku saat ini? Yang ketiga, apakah pernah mengalami kesulitan dalam melacak ketersediaan bahan baku? Nah, dan keempat, sudah berapa lama usaha ini berjalan? Dan yang kelima, apakah pernah mengalami kesulitan dalam proses penerimaan pesanan dari pelanggan? Nah, yang terakhir, 6, bagaimana sistem pencatatan keuangan yang diterapkan saat ini? Nah, setelah saya bertanya kepada klien dan bapak dan ibunya tuh menjawab ini ada sesuai yang kita tanyakan, ada 6 pertanyaan dan semuanya alhamdulillah dijawab oleh yang punya perusahaan ini. Nah, di sini ada jawabannya. Yang ke satu, bisa kami di sini menjual makanan ringan seperti seblak, basreng, cireng dan lain-lain. Biasa anak-anak suka beli di daerah kompleks ini. Nah, yang kedua, jawabannya saya untuk mencatat supaya tahu stok bahan baku masih manual menggunakan buku. Dan yang ketiga pertanyaannya, jawabannya ya sangat pernah. Kalau masalah kesulitan mungkin hal yang pasti dialami semua pedagang. Dan yang keempat, saya membuka usaha ini sejak 2019. Dan yang kelima jawabannya, ya saya pernah mengalami kesulitan untuk melacak status pesanan pelanggan. Dan yang terakhir jawabannya,
masih manual dan mengalami kesulitan untuk laporan keuangan karena tidak terorganisir dengan baik. Nah, di sini ada dokumentasinya saat kita di lokasi. Nah, ini depan warungnya. Ini nama warungnya cuman agak burem ya. Nah, ini saat mau menggoreng yang kita pesan. Nah, di sini ada banyak bahan-bahan jajanan seperti minuman. Nah, ini kita proses udah membeli dan sudah jadi. Nah, di sini lalu kita bertanya kepada yang punya warungnya atau sebagai klien. Di sini kita bertanya ada 6 pertanyaan. Yang ke satu, apakah bisa Bapak Ibu ceritakan sekilas tentang usaha yang kita jalankan? Dan yang pengguna kliennya menjawab, bisa, kami di sini mencoba menjual makanan ringan seperti seblak, basreng dan lain-lain yang biasa anak-anak suka beli di daerah kompleks ini. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana cara Bapak Ibu mencatat stok bahan baku saat ini? Nah, dia menjawab, saya untuk mencatat supaya tahu stok bahan baku masih manual menggunakan buku. Nah, yang pertanyaan ketiga, apakah benar mengalami kesulitan dalam melacak ketersediaan bahan baku? Dia menjawab, ya sangat pernah. Kalau masalah kesulitan, mungkin hal yang pasti dialami semua pedagang. Dan yang keempat, sudah berapa lama Ibu dan Bapak usaha ini berjalan? Ya tentu saya membuka usaha ini sejak 2019. Dan pertanyaan kelima, apakah pernah mengalami kesulitan dalam proses penerimaan pesanan dari pelanggan? Ya, dia menjawab, ya, saya pernah mengalami kesulitan untuk melacak status pesanan pelanggan. Nah, dan saya bertanya untuk terakhir kalinya, bagaimana sistem pencatatan keuangan yang terangkap saat ini? Dia menjawab masih manual dan mengalami kesulitan untuk laporan keuangan karena tidak terorganisir dengan baik. Nah, setelah saya bertanya gitu, nah di sini ada dokumentasinya saat kita di lokasi UMKM. Nah, ini dia contoh-contoh dokumentasinya. Oke, untuk saat ini saya akan mempersilahkan pada teman saya Muhammad Fatir. Oke, selanjutnya kita masuk ke pemodelan logis gitu. Nah, dimana pemodelan logis itu seperti ERD ya, Entity Relationship Diagram. Oke, yang pertama itu ada pelanggan, entitas pelanggan dan pesanan. Itu relasinya one to many gitu. Ya, karena satu pelanggan itu dapat membuat banyak pesanan gitu ya. Dan pesanan itu setiap pesanan itu terkait dengan satu pelanggan. Oke, selanjutnya ada apa? Entitas pesanan memiliki one to many dengan detail pesanan karena satu pesanan itu memiliki banyak detail pesanan juga gitu ya. Lalu produk itu juga mempunyai relasi dengan entitas detail pesanan yaitu one to many gitu ya. Nah, dimana satu produk itu dapat muncul di banyak detail pesanan gitu. Lalu ada juga produk itu memiliki relasi dengan entitas bahan produk. Nah, di mana bahan baku juga itu memiliki memiliki relasi dengan entitas bahan produk gitu, yaitu one to many. Kenapa? Karena satu produk itu bisa membutuhkan banyak bahan baku dan satu bahan baku itu bisa digunakan di banyak produk gitu ya, kayak gitu. Oke, lalu selanjutnya itu ada supplier ya, dimana si supplier itu memiliki relasi one to many dengan entitas pembelian gitu, karena satu supplier itu dapat melakukan banyak transaksi pembelian dan setiap pembelian itu terkait dengan satu supplier. Oke, selanjutnya ada relasi dengan entitas pembelian dan detail pembelian. Itu
one to many. Oke, karena satu pembelian itu memiliki banyak data pembelian gitu, dan si yang tadi dijelaskan juga, oke, bahan baku juga itu dapat muncul di banyak data pembelian gitu. Oke, selanjutnya ada di bagian sini itu ada karyawan dengan produksi itu memiliki relasi one to many karena satu karyawan itu dapat menangani banyak produksi gitu, dan setiap produksi itu ditangani oleh satu karyawan kayak gitu. Lalu produksi itu memiliki relasi one to many dengan detail produksi, dan detail produksi memiliki relasi many to one gitu. Karena satu produksi menghasilkan banyak detail produksi, dan satu produk itu dapat diproduksi dalam banyak detail produksi. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan dalam pemodelan fisik sama saudara Ilyas. Untuk Ilyas dipersilahkan. Oke, di sini saya akan melanjutkan dan menjelaskan mengenai pemodelan fisik. Dalam pemodelan fisik ini, saya akan menjelaskan mengenai definisi tabel, tipe data, dan presisinya. Ya, di sini ada entity supplier dengan primary key, ID supplier, dan ada atribut nama supplier, alamat, telepon, dan email dengan tipe datanya masing-masing. Untuk ID supplier itu integer dan nama supplier itu varchar diisi 100, telepon varchar, dan email juga varchar. Lalu di sini ke pembelian, pada ID pembelian ini kita akan membuat primary key baru dan mengambil foreign key dari ID supplier, lalu menambahkan atribut tanggal pembelian, total harga, dan status. Untuk tanggal pembelian tipe datanya itu date, dan total harga menggunakan tipe data number. Lalu selanjutnya kita membuat entitas detail pembelian, membuat primary key baru lagi dengan ID detail pembelian, dan mengambil foreign key dari pembelian dan supplier. Lalu kita menambahkan atribut jumlah, harga satuan, dan subtotal. Lalu ke bahan baku dengan primary key ID bahan baku, lalu ada atribut-atributnya dengan nama bahan, satuan, stok, dan harga satuan. Lalu kita ke bahan baku dengan membuat primary key baru dengan ID bahan baku lagi, lalu mengambil foreign key dari ID produk dan ID bahan baku. Lalu kita tambahkan atribut lagi dengan jumlah penggunaan menggunakan tipe data float. Lalu di sini ada pelanggan dengan primary key atau kode unik ID pelanggan dan atribut nama, alamat, telepon, email. Lalu kita ke pesanan, terus membuat primary key baru dengan ID pesanan dan mengambil foreign key dari ID pelanggan, dan atribut-atributnya juga ada tanggal pesanan dengan tipe data date, status dengan tipe data varchar, dan total harga dengan tipe data number. Lalu ke detail pesanan, kita membuat primary key baru lagi dengan ID detail pesanan dan mengambil foreign key dari entitas pesanan dan pelanggan. Lalu tambahkan atribut jumlah, harga satuan, dan subtotal. Sekian pemodelan fisik yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami, dan mohon maaf apabila saya kurang dalam menjelaskan mengenai pemodelan fisiknya. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa kami menjelaskan. Sebagai kesimpulan, yang pertama yaitu sistem ini akan meningkatkan efisiensi operasional UMKM. Lalu yang kedua itu ada mengurangi kesalahan human error, dan yang terakhir itu memudahkan pelaporan dan analisis bisnis. Mungkin di sini ada sedikit dokumentasi dari kelompok kita ya. Mungkin dokumentasinya ini ya. Oke, ini hari terakhir gitu, hari dimana buat membuat video dan editingnya. Ini pertama-tama dan yang awal pertama lah membuat ininya.
Mungkin demikian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sini bos. Halo guys. Juga belum begini. Gini bro kameranya juga. Terima kasih sudah menyaksikan proyeknya kita. Oke. Cocok.